Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Halal Barokah. Hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2025, Masika berada di Masjid Jami Kelurahan Cijati. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cijati adalah nama kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Untuk mengetahui asal-usul dari Kelurahan Cijati, sangat erat kaitannya dengan kehadiran Mbah Haji Siti Fatimah yang menjadi nenek moyang penduduk kelurahan ini. Kehadiran beliau di suatu tempat yang sekarang bernama Kelurahan Cijati, menurut cerita, kira-kira pada tahun 1690-an, yakni abad ke-17, beliau adalah berasal dari Demak, keturunan kesepuhan dari Raden Fata Sultan Demak. Adapun silsilahnya, Siti Fatimah adalah putri dari Nyi Langgeng Lanyi, putri dari Pangeran Mertasinga, putra dari Kiai Nanya Kerti, putra dari Pangeran Waragil, putra dari Sunan Prawoto, putra dari Pangeran Trenggono, putra dari Sultan Abdul Fattah atau Raden Fattah, yakni Sultan Demak. Adapun sebab musabab kehadiran dari Mbah Fatimah di wilayah ini adalah beliau mengikuti suaminya yang bernama Mbah Abdul Qadir, putra Mbah Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Mereka membuka pesantren dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam di suatu tempat di pinggir kali Cideres yang diberi nama Cijati. Beliau berangkat dari lingkungan keraton di Demak untuk mencari obat guna menyembuhkan penyakit kulit yang telah lama dideritanya. Penyakit itu sangat berat. Belum ada seorang tabib pun yang dapat mengobatinya. Karena sudah sangat merasa kesal menderita penyakit itu, beliau bertafakur di kamarnya untuk memohon petunjuk kepada Tuhan tentang obat yang akan dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah beberapa lama bertafakur dilaksanakan, konon pada malam ke-40, kebetulan malam Jumat, beliau mendapat ilhafat berupa suara tanpa rupa yang menyuruh beliau agar keluar dari rumah. Di luar, beliau melihat cahaya yang memancar ke langit di arah sebelah barat. Suara tanpa rupa itu menyuruh Fatimah agar mengikuti cahaya tersebut. Dan apabila beliau sampai di suatu tempat dan cahaya itu menghilang, di tempat itulah akan ditemukan obat penyembuh penyakitnya itu. Maka diikutinya lah petunjuk gaib itu. Ketika beliau sampai di suatu tempat di pinggir sebuah kali, hilanglah cahaya itu. Dan berhentilah Fatimah di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk suara gaib dari bawah pohon-pohon jati yang besar. Pada saat itu, tempat tersebut masih merupakan hutan lebat. Beliau tertarik oleh air yang jernih dan saat itu ingin mandi untuk membersihkan diri, badannya, dan berwudu. Betapa beliau tercengang ketika selesai mandi, penyakitnya jadi sembuh dan kulitnya menjadi bersih. Air yang mujarab dan keluar dari pohon jati itu dinamainya Cai Jati atau Cijati.
yang kemudian menjadi nama kampung dan kelurahan sampai sekarang. Adapun sumur yang berkhasiat itu dinamainya Sumur Cikalamayan. Konon katanya, sampai sekarang sumur itu masih dianggap keramat. Setelah Fatimah sembuh dari penyakitnya yang sangat menjengkelkan itu dan mengasingkan dirinya dari keramaian keraton, berkat khasiat cai jati dari Sumur Cikalamayan, beliau membenci kehidupan keraton yang penuh kemewahan tetapi mengekang dan membosankan. Itulah sebabnya beliau tidak senang mendengar bunyi gamelan yang biasanya dibunyikan untuk menyemarakkan suasana keraton, dan melarang anak cucunya membunyikannya. Siapa yang berani melanggarnya akan menanggung akibatnya. Pada suatu hari, singgahlah di pondok Fatimah seorang pemuda yang sedang berkelana berasal dari daerah Tasikmalaya yang bernama Abdul Qadir, putra Mbah Abdul Muhyi Pamijahan. Melihat keelokan rupa Fatimah, tertariklah hati Abdul Qadir kepadanya. Demikian pula Fatimah terhadap pemuda yang bernama Abdul Qadir itu. Terungkap sebuah cerita menarik dalam kisah perkelanaan Abdul Qadir dengan Fatimah. Untuk saling menjaga ketinggian ilmu di antara mereka, Abdul Qadir meminta bara api kepada Fatimah untuk mengisap rokoknya. Disodorkanlah oleh Fatimah bara api itu kepada Abdul Qadir. Bara api itu diletakkan pada selendangnya, namun selendang tersebut tidak terbakar. Melihat kejadian itu, tercenganglah Abdul Qadir. Dan dia pun jadi tahu bahwa Fatimah itu adalah seorang gadis yang tinggi ilmunya. Kemudian Abdul Qadir pun segera mengambil bara api itu dari selendang gadis itu dengan tangannya sendiri. Tampak Abdul Qadir tidak merasa panas sedikit pun dan tangannya tidak terluka kena bara api itu. Dengan demikian tahulah Fatimah bahwa pemuda itu memiliki kesaktian dan ilmu yang tinggi. Setelah saling mengetahui kesaktian di antara mereka, terjalinlah rasa saling mencintai di antara mereka. Dan akhirnya atas kesepakatan mereka dan kesepakatan orang tua kedua belah pihak, mereka menikah untuk membangun rumah tangga yang tentram. Setelah melangsungkan pernikahan, mereka mendirikan sebuah pesantren yang santri-santrinya berdatangan dari mana-mana. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang putri, yaitu pertama, Nyi Soiman. Dipanggil demikian karena ditikah oleh seorang yang bernama Soiman, putra Mbah Salamuddin dari Babakan Jawa. Yang kedua, Nyi Da'i. Dari Nyi Soiman, Mbah Haji Siti Fatimah menurunkan anak cucunya yang menjadi inti penduduk Kelurahan Cijati dan menjadi penerus perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam melalui pendidikan pondok pesantren sampai sekarang. Kesinambungan pesantren di Kelurahan Cijati adalah berkat kesinambungan para pengasuhnya, para kiainya. Setelah Mbah Abdul Qadir wafat di Tasikmalaya dan dimakamkan di Desa Sukapancar, Kabupaten Tasikmalaya, pimpinan pondok pesantren diteruskan oleh menantunya yang bernama
Kiai Soiman. Kemudian dilanjutkan oleh menantu Kiai Soiman yang bernama Kiai Nur Hisham, suami Nyi Ajit, yakni salah seorang putri Kiai Soiman. Beliau dari Situraja Sumedang datang ke Cijati untuk menuntut ilmu agama, yakni mesantren di Kiai Soiman yang kemudian dipungut menjadi menantunya. Setelah Kiai Nur Hisham wafat, pimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Irfa'i. Selanjutnya pengasuh pesantren disambung oleh Kiai Abdullah, putra Kiai Irfa'i. Kiai Abdullah wafat, pimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Alwi, suami Ibu Siti Hafsah, putri Kiai Abdullah. Selanjutnya putranya diasuh oleh putra Kiai Haji Muhammad Alwi, satu-satunya yang bernama Kiai Haji Mahfuz. Kini pondok pesantren di Kelurahan Cijati dikelola dengan baik dan sampai sekarang terkenal sebagai wilayah santri atau pesantren. Demikianlah perkembangan Kelurahan Cijati yang asalnya merupakan hutan lebat menjadi sebuah kampung dan kemudian menjadi sebuah kelurahan. Cijati mulai ditetapkan menjadi kelurahan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1820 Masehi. Kubunya yang pertama bernama Embah Ngabai Tirta Saestu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.